Lah dicaplok dia. Lah ayo aja dimut-mut. Sukro dari keras sampai emot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya masih di YouTube Baba Mandra. Nah, kita masih di konten DPR ya. Duduk di bawah pohon rambutan. Malam ini kita juga kedatangan tamu dari komunitas Persatuan Betawi. Assalamualaikum abang-abang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya nggak usah panjang lebar. Saya mau nanya langsung sama Baba Mandra, Ketua DPR, tentang Kong Tile. Nah, saya pengen nanya ya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Biasa, ini permintaan saudara kita yang di YouTube. Iya. Pengen tahu Baba Mandra sama Kong Tile nih. Iya. Kedekatannya sejauh mana, pokoknya Baba ceritain dah. Iya. Nah, Ya terutama kalau kita bicara seniman-seniman Betawi kan banyak ya. ya. Sekalipun memang yang kenal dia juga masih ruangan dalam arti lokalan. Lokalan cuma balik lagi kembali ke nama-nama seniman yang boleh dibilang yang kita udah pernah bahas itu. Dari lokalan dia sampai bisa dikenal sampai skop nasional. Nah, ya. Jadi boleh dibilang yang tadinya mainnya di kampung, yang cuma kenalnya orang juga paling tinggi banget satu kabupaten, tapi sampai dia dikenal dari beberapa daerah gitu. Ada beberapa pulau lah kasarnya. Ya balik lagi kembali ke masalah almarhum Haji Tile. Nah, gitu. iya itu. Nah kalau gua kenal dia sekitar tahun 70-an. Nah, jadi boleh dibilang kalau Haji Tile itu kita kenal dekat bukan cuma karena dari beberapa film, tapi dia dari kasarnya nih dari panggung ke panggung masih kita udah kenal. Ya, boleh. Ya karena memang antara seniman sama seniman biasanya terlepas dia berangkatnya dari lenong, kita dari topeng. Cuma kan kita punya kedekatan karena memangnya sesama-sama seni gitu ya. Balik lagi sejauh mana si seniman itu punya pergaulan. Ada yang udah puluhan tahun juga agak nambah-nambah temennya gitu. Malah kurang. Banyak musuh. Jadi iya. Udah ada lah kurang. Yang kurangnya ada yang benci sama dia, ada yang kapok, ada yang apa. Tapi paling kagak dengan almarhum Haji Tile itu emang itu manusia yang penuh dengan ceria. Itu manusia penuh dengan ceria. Hampir rata-rata kita kenal dia itu dia nggak pernah ngeluh gitu. Nah kalau kita mau berangkat ceritain dia, mudah-mudahan almarhum, karena ini orangnya udah pernah kagak ya yang kita ceritain. Beberapa tokoh-tokoh seniman atau beberapa pejuang-pejuang seni, insya Allah diampuni salah dosanya. Amin. Terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya. Amin. Karena biar bagaimanapun juga besok atau lusa entah kapan ya kita nggak tahu ini rahasia Allah. Lah kita juga bakal nyusul. Iya. Jadi jangan mikir gue masih muda. Lah hebat amat loh. Urusan begitu mah kapan kagak ada urusan tua atau muda ya. Iya. Nggak sehat, nggak sakit. Kadang-kadang sakitnya udah tahunan mah kagak ngapa-ngapa. Lah ini bocah kagak ngapa-ngapa, kagak sakit, kagak apa tahu-tahu. Ya, celepuk aja mati di kebun. Terus siapa yang tahu? Ya kan? Celepuk mati di kebun. Celepuk mati di kebun. Lah iya kayak lu nih. Iya kayak lu nih lagi ngomong begitu celepuk aja mati di kebun. Coba siapa yang tahu? Tapi nyumpahin saya. Celepuk. Tuh pada nyawa. Celepuk mati di kebun. Mati di kebun siapa yang ngeliat? Tahu, siapa yang tahu. Mungkin orang yang
yang di luar orang Betawi mah pada agak kenal tuh. Oh iya. Nama Celepuk. Lu doang pada tahu nih. Celepuk, makanya lu tawa. Coba kalau orang daerah mana-mana. Jangan keluar negeri. Di Indonesia aja nama Celepuk kagak kenal. Sebagian besar banyak kan kagak kenal. Taunya apa? Burung hantu. Ya kenal saya sekolah. Lu sekolah juga. Lu sekolah kagak naik-naik. Nah, jadi balik lagi kalau cerita tentang masalah almarhum Haji Tile, dia berangkatnya dulu saya kenalnya dia lewat lenong. Lenong, lawan mainnya juga ada partnernya dia. Oh ada. Ada partnernya dia, Sanan, orang Cilodong. PP 102 itu. Nah, Sanan itu dia keluarganya gua kenal semua tuh, orang Cilodong. Berangkatnya dari Tanji. Nah, Main Boyong, anaknya Bapak Kumpul masih ada hubungannya, abangnya Haji Nirin. Nah, jadi runtun-runtun itu Mamit Padul, orang Gandaria juga situ. Nah, yang cucunya siapa namanya? Andi Padul. Andi. Jadi kalau yang namanya Tile itu dulu, kalau gua sebut kembali ke masalah seniman, iya. Tapi dia nggak masuk kategori panjang. Ya. Beda. Dia kalau orang Lenong bilang dia disebutnya anak wayang. Kenapa gue bilang anak wayang? Karena dia nggak megang musik, nggak bisa megang musik, nggak kenal yang namanya alat perkusi yang ada di Lenong itu, dia nggak bisa dan nggak pernah megang. Makanya dia cuma main gitu. Main pun dia dapat jatah gitu. Jatah dia nggak pernah dia jadi jagoan. Tile jadi jago dari kemarin. Iya. Lah kalau jagoan kan sekagak-kagaknya unjuk gigi. Gini nih. Lah kan unjuk gigi. Lah unjuk gigi. Lah sekarang giginya kagak dia. Lah dia bukan unjuk gigi, unjuk isit. Kalau bahasa anu mah unjuk gusi. Ya kalau makan semur lama banget itu. Kasarnya dia nggak bisa dikategorikan panjang. Karena yang namanya yang pernah kemarin gue sebutin kan itu panjang. Iya. Ini masuk kategori anak wayang. Panjang bisa main musik. Karena kalau panjang bisa megang musik, bisa banyol. Kan gitu. Kalau dia cuma banyol doang, dan banyolnya pun dia spesialis ya cuma itu tadi. Dulu nyanyi. Oh nyanyi juga. Nyanyi dia, modal nyanyi. Nyanyi juga bisa dihitung lagunya gitu. Itu aja pokoknya. Ya nyanyi aja. Jadi kasar katanya itu panggung nyanyi di mana-mana gitu kan. Iya. Lah lagunya itu juga. Iya. Kalah bukan nambah. Gitu. Kalau dulu almarhum Main. Iya. Nggak bedanya sama dia. Oh sama tuh. Nah, iya, banyolnya, gayanya, banyolnya ya begitu. Lagunya ombak putih-putih. Ombak putih-putih. Ombak datang dari laut. Entar kepalanya digetok lah, letok. Main. Ini nggak kenal lagunya ini pada melongo. Lah iya. Nggak ngalamin. Nah, kalau Tile itu dia biasanya dulu partnernya dia sampai orang kenal gitu. Dia nyanyinya sama almarhum juga. Hajah Toti, anaknya Haji Thohir gitu. Nah, jadi kalau Hajah Toti itu nyanyi, dia megang labu. Ada buah labu, lu tahu kan? Tahu. Buah labu yang udah tua kering. Nah, itu ya digesek sama sisir tuh, kesek. Jadi kayak tamborin itu. Kerjanya nyanyi di samping gitu. Ntar dia nyanyi lagi berdua. Ntar kalau Toti doang nyanyi sendiri, dia modalnya itu doang. Baru led-ledan gitu. Nah, kalau kembali ke masalah almarhum, ciri khasnya dia emang kan kagak punya gigi. Gigi lagi. Total. Enggak sama sekali. Dan saya kenal tahun 70-an juga, dia emang udah nggak punya gigi. Jadi kalau menurut cerita dia
Dari umur sekitar 15 tahun itu apa 14 tahun dia udah total nggak punya gigi. Habis. Makanya banyak pada saat itu kayak contoh almarhum Haji Bodong, Iya. Haji Nirin dan lain sebagainya. Kagak memang manggil Mbak. Kan kalau orang gigi udah habis mah kan paling kagak dipanggil aki-aki kan. Tua. Lah kagak dia manggil Bapak Tile, enggak ada yang manggil Ngkong Tile. Karena mungkin tahu kalau dia itu umurnya gitu. Umurnya muda. Iya. Dia berangkatnya dari Lenong. Dia lebih banyak kalau di Lenong dulu. Nanti bakal kita kupas nih ya. Lenong Dinas. Nah, Lenong Dinas itu dia dulu kerjaannya jadi Adam. Nah, nanti apa artinya Adam, apa Lenong Dinas, bakal kita kupas. Iya. Cuma kita bicara masalah almarhum Haji Tile itu, gitu. Nah, jadi kerjaannya di posisi yang seperti kita kenal dia sebagai penghibur. Nggak pernah dapat peran jadi jagoan, jadi pemuda sedih, apa jadi aki-aki yang kalem segala macam. Kagak dia mah. Malah gua tahu banget kalau dia merada susah dipegang buntutnya. Kasar gini, diatur begini, dan ntar jadinya lain lagi. Gitu. Ntar kita pindahin cerita ini dia jadi gitu kan? Yang romanya jauh dari pernah yang biasa dilakukan. Lah ntar balik lagi dia mau ke situ. Dia mah pokoknya gua mau udah paten di situ aja udah. Bisa jagoan juga. Baca situ lagi. Emang rada susah, emang kagak bisa baca ongkoh. Jadi kagak bisa baca ini sama sekali. Tapi boleh kita salut sama dia. Sama Tile salut, boleh. Gua sendiri yang ngalamin syuting bareng sama dia. Dia mungkin ini segini banyaknya, kalau gua adu sama Tile kalah. Lu bisa baca, semua bisa baca. Mungkin naskah yang segitu panjangnya, kan gitu. Kita yang bisa baca nggak mau apal-apal, lama apalnya, dia sekali denger 2-3 kali diajarin bisa semua. Jadi boleh dengerin doang dia. Jadi bacain nih, gitu. Ini gitu. Dibacain doang. Langsung masuk dia. Coba deh kita jangan dibacain, kita baca sendiri dah. Bolak balik. Kagak mau hafal, ya. Kagak mau hafal. Iya, panjang. Cuman lucunya lagi, balik lagi. Kalau Tile tergantung yang ngajarin. Nah itu. Pernah dulu syuting Dul. Gitu. Jadi kalau pas orang yang rada bisa gitu, yang ngajarin dia bahasa Betawinya, ngomongnya ya bener, ya Betawi, bener. Dia namanya diajarin ngomong begini, iya jadi. Sekali waktu di Dul itu, Astradanya orang Medan. Jadi logat Medannya masih kenceng, masih kuat gitu, masih kental banget ya orang Medannya gitu. Tiba-tiba ngomong Betawi, ngajarin Tile. Lah Tile ngomongnya jadi kayak lah Betawi Medan. Lah ngomong sama gua, lah ini nyaki-aki ngomong Pengalaman. Nah, jadi ngomong Betawinya jadi campur Medan gitu. Ini apa maksud? Coba. Ini Tile jangan ngajarin siapa kek. Lah jadi sangit gitu. Oh, tergantung yang ngajar. Nah, iya, saking kupatuhnya dia. Jadi kalau dia memang punya pengalaman di seni, ya balik lagi. Sekalipun memang dia nggak bisa baca, tapi jenius juga dia. Dan balik lagi kembali ke masalah orang yang manusia nggak pernah ngeluh, nggak kelihatan ada tampang sedihnya, sekalipun dengan mungkin perasaan sama aja. Ada senang, ada waktunya kagak enak, ya kan? Tapi secara keseluruhan, gua kenal lama dia hampir nggak dilihat, jarang banget kita nemuin dia, gitu. Sedih dah pokoknya. Dia ceria aja, nggak pernah tuh muka duka, muka kusut, muka apa nggak ada, enak aja dia. Dan dia bercanda bercanda aja, bercanda. Dan memang orang hobinya bercanda banget ya.
Ya kalau ngeliat mukanya mah kagak nyambung sama bercandanya. Gitu. Iya. Pernah sekali waktu dari Taman Mini, lu tahu kan Taman Mini ya? Iya. Itu mau main di daerah apa Bekasi, masuk dalam jauh. Satu mobil nih, ditanya mau manggung. Pernah gua kerjain. Gua kerjain. Sengaja emang gua mau kerjain dia. Lah bayangin, Tile kan giginya kagak sama sekali. Ini lagi Bures. Gua kasih sukro. Set deh. Sukronya kecil. Imut tuh. Lah iya, yang dalamnya ada kacangnya. Iya. Itu kan keras banget ya. Bukan main. Sampai Bekasi. Masih ada tuh. Tapi dimakan. Saking patuhnya. Patuh. Nih. Daripada di mobil tidur mulu, gua kasih jajanan. Jadi mah iya. Ngelengnya aja gua kasih. Lah dicaplok dia. Lah ayo aja dimut. Sukro dari keras sampai emot. Sampai lah habis Bekasi. Bayangin dari Taman Mini sampai ke Bekasi. Itu sukro baru habis. Lah gua Kayak ngolong permen. gua tanyain sukro yang tadi mana? Lah habis. Lah kemana? Lah itu digigit. Lah katanya gua nyotin. Tega banget. Lah enggak ada gigi dikasih Enak sukro. gurih juga itu. Nah, jadi balik lagi. Tapi orangnya ya asik aja, bercanda asik Selera ya. aja. Dan dia juga memang terus terang aja punya pengalaman. Boleh dibilang yang namanya di panggung gitu. Kenyang sama kita sama-sama satu panggung. Waktu kita sama-sama di Lenong. Karena terus terang aja gue juga pernah dari Topeng lama di Lenong gitu. Lenong almarhum yang asal usulnya Haji Thohir yang sempat dipegang sama Haji Nasir. Iya. Nah itu ada salah satu gua juga di situ tahun 90-an ya kan. Itu boleh dibilang gua emang sama-sama sama dia. Gitu. Pernah sekali waktu main buat di TV karena gua diserahin sebagai sutradara. Ada beberapa pemain termasuk salah satu bintang tamunya ada Mansur, ada siapa segala macam kan gua ganti. Gak ada gua olah. Artinya paling kagak gua di situ gua bikin skrip. Iya. Gua kasih tahu. Iya. Lah entak waktunya main begitu tik. Lah Mansur sampai bingung. Lah ini perasaan kagak yang sama melatih. Waktunya dia nyelonong. Ayo lah. Lah itulah aja dia.